Ada satu waktu dalam setahun, ketika takdir manusia bergerak lebih cepat dari biasanya. Bulan Ruah dipercaya sebagai saat dibukanya pintu jodoh dan rizki tanpa aba-aba. Bagi pemilik Weton Wage, energi bulan ini disebut paling kuat, sekaligus paling berbahaya. Banyak yang tiba-tiba mendapat rizki besar, namun tidak sedikit yang justru diuji secara batin. Yang paling membuat merinding, muncul satu pertanda gaib yang jika dialami, hidup tidak akan pernah sama lagi. Dengarkan baik-baik, karena ini bukan cerita biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi pengetahuan Primbon Jawa, weton, dan pesan kehidupan warisan leluhur. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rahasia bulan Ruah yang dipercaya sebagai masa terbukanya jalan jodoh dan rezeki. Khusus bagi pemilik Weton Wage, bulan ini disebut membawa perubahan besar yang patut disikapi dengan kebijaksanaan. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, menuliskan komentar, dan subscribe agar Eyang Yasa Channel terus menyajikan konten bermanfaat untuk panjenengan semua. Dalam penggalangan Jawa, bulan Ruah bukanlah bulan biasa. Ruah berasal dari kata arwah yang menandai masa ketika hubungan antara manusia yang hidup dan leluhur yang telah mendahului menjadi lebih dekat secara batin. Menurut Primbon Jawa, pada bulan inilah tirai antara alam kasat mata dan tak kasat mata menipis sehingga energi spiritual mengalir lebih kuat dibanding bulan lainnya. Segala niat, doa, dan laku hidup manusia dipercaya lebih mudah tersambung dengan kehendak semesta. Bulan Ruah sering dimaknai sebagai waktu pembersihan nasib. Banyak orang Jawa kuno melakukan ruatan batin, bersedekah, membersihkan rumah, serta mendoakan leluhur agar kehidupan yang dijalani menjadi lebih ringan. Bukan tanpa alasan, karena Primbon Jawa menyebut bahwa sisa-sisa energi masa lalu, baik berupa kesalahan, janji, maupun niat yang tertunda, akan kembali muncul di bulan ini untuk diselesaikan. Itulah sebabnya, Ruah sering membawa peristiwa yang terasa mendadak, menggetarkan, bahkan terkadang sulit dijelaskan dengan logika. Bagi pemilik Weton Wage, bulan Ruah memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat. Weton Wage dikenal memiliki getaran batin yang halus, tenang, namun dalam. Orang dengan weton ini sering memendam perasaan, menahan keinginan, dan lebih banyak mengalah dalam hidup. Dalam Primbon Jawa, sifat ini membuat Weton Wage menjadi wadah yang mudah menyerap energi di sekitarnya, baik energi baik maupun energi buruk. Ketika memasuki bulan Ruah, seluruh getaran tersebut seakan dibangunkan sekaligus. Pada masa inilah perubahan besar mulai terasa. Ada yang tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, ada pula yang justru merasa damai namun sangat peka terhadap sekitar. Primbon menjelaskan bahwa gejolak batin ini adalah tanda awal pergeseran takdir. Bulan Ruah bekerja seperti cermin kehidupan, memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi di dalam diri seseorang. Jika selama ini Weton Wage hidup dalam kesabaran dan keikhlasan, maka Ruah akan membuka jalan rizki dan jodoh. Namun jika batin dipenuhi amarah, iri dan dendam, maka bulan ini justru menjadi masa ujian yang berat. Energi sakral bulan Ruah juga dipercaya sebagai masa pemanggilan garis hidup. Hal-hal yang memang ditakdirkan akan mendekat, sementara yang bukan jatah akan perlahan menjauh. Inilah mengapa banyak pemilik Weton Wage mengalami peristiwa berulang, seperti bertemu orang yang sama, mimpi dengan simbol serupa, atau merasakan firasat kuat terhadap sesuatu. Dalam Primbon, semua itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa semesta sedang memberi isyarat.
Bulan Ruah mengajarkan satu hal penting, bahwa manusia tidak pernah berjalan sendirian. Ada doa leluhur, ada catatan hidup, dan ada waktu tertentu yang menjadi kunci perubahan. Bagi Weton Wage, Ruah adalah pintu awal. Apa yang terjadi setelahnya sangat bergantung pada kesiapan batin dan sikap hidup. Oleh karena itu, memahami energi bulan Ruah bukan untuk menakuti, melainkan agar manusia lebih eling, waspada, dan bijaksana dalam melangkah. Dalam primbon Jawa, Weton Wage dikenal sebagai weton yang memiliki watak batin paling dalam dibandingkan weton lainnya. Pemilik Weton Wage sering tampak tenang di luar, namun menyimpan gelombang perasaan yang kuat di dalam dirinya. Mereka bukan tipe yang suka menonjolkan diri, lebih memilih diam, mengamati, dan menimbang sebelum bertindak. Sifat inilah yang membuat Weton Wage sering dianggap biasa, padahal sejatinya memiliki kekuatan batin yang besar. Primbon Jawa menyebut bahwa Weton Wage dianugerahi unsur kesabaran dan keikhlasan. Namun, anugerah ini sekaligus menjadi ujian. Banyak pemilik Weton Wage menjalani hidup dengan jalan berliku, penuh penundaan, dan sering merasa kalah langkah dibanding orang lain. Rezeki terasa lambat, jodoh seakan menjauh, dan usaha sering berhenti di tengah jalan. Semua ini bukan karena nasib buruk, melainkan karena Weton Wage sedang ditempa agar kuat menerima tanggung jawab besar di masa depan. Dalam perjalanan hidupnya, Weton Wage sering menjadi tempat bergantung orang lain. Ia mudah dipercaya, sering dimintai tolong, dan rela mengorbankan kepentingannya sendiri demi menjaga perasaan sekitar. Namun, Primbon mengingatkan, terlalu sering mengalah tanpa menjaga batas dapat membuat energi hidupnya terkuras. Inilah sebabnya banyak Weton Wage merasa lelah secara batin meski tidak melakukan pekerjaan berat secara fisik. Bulan Ruah menjadi momen penting bagi watak Weton Wage. Pada bulan inilah karakter aslinya akan diuji sekaligus diperkuat. Jika selama ini ia mampu menjaga hati, bersabar, dan tidak menyimpan dendam, maka energi Ruah akan bekerja sebagai pengangkat derajat. Rezeki yang tertahan mulai menemukan jalannya, dan hubungan yang sempat kabur menjadi lebih jelas arahnya. Namun, jika batin dipenuhi kecewa dan kemarahan yang dipendam, bulan Ruah justru memunculkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Primbon Jawa juga menyebut bahwa Weton Wage memiliki daya pengasih alami. Tanpa disadari, tutur kata dan sikapnya mampu menenangkan orang lain. Inilah yang membuat jodoh Weton Wage sering datang secara perlahan, dimulai dari rasa nyaman, bukan dari ketertarikan yang meledak-ledak. Hubungan yang terbangun cenderung kuat dan bertahan lama, asalkan Weton Wage berani membuka hati dan tidak terus memendam perasaan. Garis hidup Weton Wage erat kaitannya dengan laku batin. Keberuntungan mereka tidak datang melalui jalan tergesa-gesa, melainkan melalui kesabaran yang konsisten. Dalam Primbon, disebutkan bahwa Weton Wage akan menuai hasil besar setelah melewati masa sunyi. Bulan Ruah menjadi salah satu gerbang penting dari masa sunyi menuju masa terang, asalkan pemiliknya mampu membaca tanda-tanda dan menjaga keseimbangan hidup. Oleh karena itu, memahami watak Weton Wage bukan sekedar mengenali sifat, tetapi juga menyadari tugas hidupnya. Weton ini dititipi peran sebagai penyeimbang, penenang, dan penjaga harmoni. Ketika peran ini dijalani dengan ikhlas, maka jodoh dan rezeki akan mengikuti dengan sendirinya. Inilah rahasia besar Weton Wage yang jarang disadari, namun sangat menentukan arah hidup di bulan Ruah dan seterusnya.
Ada masa tertentu ketika kehidupan batin seseorang menjadi jauh lebih peka dari biasanya. Pada masa itu, hati terasa mudah tersentuh, pikiran sering melayang pada sosok tertentu, dan perasaan seolah digiring menuju satu arah yang sulit dijelaskan dengan logika. Inilah fase ketika jodoh mulai mendekat, namun belum sepenuhnya menampakkan wujudnya. Bagi pemilik weton wage, tanda-tanda ini sering muncul secara perlahan, nyaris tak terasa, tetapi efeknya sangat kuat di dalam batin. Salah satu tanda paling awal adalah munculnya rasa tenang yang tidak biasa saat mengingat seseorang. Bukan rasa rindu yang menggebu, melainkan ketenangan yang terasa hangat dan menenangkan jiwa. Bahkan ketika sosok tersebut tidak sedang hadir, bayangannya membawa rasa damai. Banyak orang mengabaikan perasaan ini karena dianggap hal sepele. Padahal justru disitulah benih jodoh mulai bekerja secara halus. Tanda berikutnya yang sering dialami adalah mimpi berulang dengan simbol yang sama. Bisa berupa jalan yang terang, cahaya lembut, rumah yang terasa akrab, atau wajah yang samar namun menimbulkan rasa nyaman. Mimpi seperti ini bukan sekedar bunga tidur, melainkan pantulan batin yang sedang disiapkan untuk menerima kehadiran seseorang penting dalam hidup. Ketika mimpi itu muncul lebih dari satu kali, pertanda tersebut patut diperhatikan dengan serius. Yang paling membuat merinding adalah perubahan getaran emosi secara tiba-tiba. Pemilik weton wage yang biasanya pendiam dan stabil mendadak menjadi lebih sensitif, mudah tersenyum tanpa sebab, lebih peduli pada penampilan, atau tiba-tiba ingin memperbaiki diri. Dorongan batin ini muncul bukan karena tekanan dari luar, melainkan karena jiwa sedang bersiap menyambut peran baru dalam kehidupan asmara. Ada pula tanda berupa pertemuan yang terasa aneh namun akrab. Bertemu orang baru, tetapi perasaan seolah sudah lama mengenal. Percakapan mengalir tanpa dibuat-buat, dan keheningan tidak terasa canggung. Banyak yang menyebut ini kebetulan, namun bagi weton wage, pertemuan semacam ini sering menjadi awal kisah besar yang tidak langsung disadari. Namun perlu diingat, tidak semua tanda berarti jodoh akan datang tanpa ujian. Justru ketika tanda-tanda ini muncul, pemilik weton wage sering diuji melalui kebimbangan, rasa takut kehilangan, atau trauma masa lalu yang kembali teringat. Ujian ini muncul untuk membersihkan batin dari luka lama, agar hubungan yang akan datang tidak dibayangi masa silam. Tanda terakhir yang paling jarang disadari adalah dorongan kuat untuk berdamai dengan diri sendiri, keinginan untuk memaafkan, melepaskan, dan tidak lagi menyalahkan keadaan. Saat batin mencapai titik ini, maka jalan jodoh terbuka dengan sendirinya, bukan karena dikejar, melainkan karena sudah sejajar secara batin. Bab ini mengajarkan bahwa jodoh tidak selalu datang dengan gegap gempita. Pada weton wage, ia hadir dengan bisikan halus, tanda samar, dan getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Ketika tanda-tanda ini muncul bersamaan, itulah saat hidup bersiap berubah arah, dan tidak semua orang siap menghadapi perubahan tersebut. Ada masa ketika aliran rejeki terasa seret, seolah segala usaha selalu tertahan di satu titik. Namun pada waktu tertentu, keadaan itu bisa berubah secara drastis. Bagi pemilik weton wage, perubahan tersebut sering datang tanpa tanda yang mencolok. Tidak selalu berupa keuntungan besar di awal, tetapi dimulai dari peristiwa kecil yang tampak biasa. Justru dari hal-hal sederhana itulah, jalan rejeki mulai terbuka perlahan namun pasti. Salah satu ciri awal terbukanya pintu rejeki adalah munculnya peluang yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Bisa berupa tawaran pekerjaan, ajakan kerjasama, atau ide yang muncul secara tiba-tiba saat sedang sendiri. Banyak weton wage yang meremehkan peluang ini karena merasa kurang yakin pada diri sendiri. Padahal, keberanian mengambil langkah kecil di saat ragu sering menjadi kunci pembuka jalan yang lebih besar.
Rejeki juga kerap datang melalui perantara orang lain. Pertemuan singkat, percakapan ringan, atau bantuan kecil yang diberikan dengan tulus bisa berbalik menjadi pintu keberuntungan. Pemilik weton wage sering tidak menyadari bahwa sikap rendah hati dan kejujurannya telah meninggalkan kesan mendalam bagi orang di sekitarnya. Dari situlah kepercayaan tumbuh, dan kepercayaan adalah sumber rejeki yang paling kuat. Yang menarik, rejeki pada fase ini tidak selalu berupa uang. Ada yang mendapat kemudahan hidup, kesehatan yang membaik, atau beban pikiran yang perlahan terangkat. Semua itu adalah bentuk rejeki yang sering diabaikan, padahal menjadi pondasi penting sebelum datangnya keberlimpahan yang lebih besar. Ketika batin tenang, keputusan menjadi jernih, dan dari situlah peluang lebih mudah dimanfaatkan. Namun, ada satu hal yang perlu diwaspadai. Ketika pintu rejeki mulai terbuka, godaan untuk tergesa-gesa juga ikut muncul. Keinginan mendapatkan hasil instan dapat membuat weton wage melangkah terlalu cepat tanpa perhitungan. Pada tahap ini, kesabaran justru menjadi penjaga utama agar rejeki yang datang tidak cepat pergi. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada lonjakan besar yang rapuh. Terkadang rejeki juga datang bersamaan dengan ujian, pengeluaran mendadak, tanggung jawab baru, atau tuntutan yang terasa berat sering muncul ketika peluang mulai terlihat. Ini bukan tanda kesialan, melainkan penyeimbang agar manusia tetap rendah hati dan bijaksana dalam mengelola apa yang diterima. Bagi weton wage, kemampuan mengatur emosi dan keuangan menjadi penentu apakah rejeki akan bertahan lama atau hanya singgah sebentar. Ada pula fase ketika seseorang diminta untuk berbagi di saat baru mulai mendapatkan. Sekilas terasa berat, namun justru dari situlah aliran rejeki menjadi lebih lancar. Memberi bukan tentang seberapa besar jumlahnya, melainkan tentang keikhlasan. Ketika hati lapang, jalan rejeki pun ikut meluas tanpa disadari. Bab ini mengajarkan bahwa rejeki tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Ia sering hadir sebagai bisikan halus yang menuntut kepekaan dan keberanian untuk melangkah. Bagi weton wage, menjaga sikap, kesabaran dan niat yang lurus adalah kunci agar pintu rejeki yang terbuka tidak kembali tertutup. Ketika semua dijalani dengan seimbang, arah hidup pun perlahan bergerak menuju ke lapangan yang nyata. Ketika jodoh mulai mendekat dan rezeki perlahan terbuka, perjalanan belumlah selesai. Justru pada titik inilah ujian yang lebih halus mulai bekerja. Banyak orang mampu menerima keberuntungan, tetapi tidak semua mampu menjaganya agar tetap tinggal. Bagi pemilik weton wage, kunci utama terletak pada laku hidup sehari-hari yang sering dianggap sepele, namun memiliki pengaruh besar terhadap arah kehidupan. Laku hidup pertama yang perlu dijaga adalah sikap batin. Hati yang mudah bersyukur akan menciptakan ketenangan, sementara hati yang dipenuhi keluhan justru mengusir apa yang telah datang. Pada fase ini, penting untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Setiap manusia memiliki jalan masing-masing, dan membandingkan hanya akan menumbuhkan rasa kurang yang perlahan mengikis kebahagiaan. Selanjutnya adalah menjaga ucapan. Kata-kata memiliki daya yang lebih kuat dari yang terlihat. Ucapan yang sembrono, keluhan yang terus diulang, atau janji yang diucapkan tanpa niat menepati dapat menjadi penghalang halus bagi kelancaran hidup. Bagi weton wage yang dikenal pendiam, belajar berbicara seperlunya dan menepati setiap kata adalah bentuk penjagaan diri yang sangat penting. Laku berikutnya adalah menghormati asal-usul dan orang tua, mengingat jasa mereka, mendoakan, dan tidak melupakan nilai-nilai yang diajarkan sejak kecil akan memperkuat fondasi batin. Banyak perubahan besar dalam hidup seseorang justru mulai terasa ketika ia kembali mengingat akar kehidupannya. Dari situlah rasa tenang dan keyakinan tumbuh secara alami.
Kesederhanaan juga menjadi kunci yang sering dilupakan. Ketika rezeki mulai datang, gaya hidup yang berlebihan dapat menarik beban baru. Hidup sederhana bukan berarti menolak kemajuan, melainkan mampu mengendalikan keinginan. Dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, seseorang akan lebih mudah mempertahankan apa yang telah diperoleh. Ada pula laku berbagi yang menjadi penyeimbang keberuntungan. Berbagi tidak selalu berupa materi, tetapi bisa berupa waktu, tenaga, atau perhatian yang tulus. Saat seseorang memberi tanpa pamrih, hatinya menjadi lapang, dan kelapangan itulah yang membuka ruang bagi kelimpahan berikutnya. Memberi bukan tentang kehilangan, melainkan tentang menjaga aliran agar tetap bergerak. Yang tidak kalah penting adalah keberanian untuk berdamai dengan masa lalu. Luka lama, penyesalan, dan rasa bersalah yang disimpan terlalu lama dapat menjadi beban yang mengikat langkah. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari pembelajaran hidup. Ketika batin bersih dari beban lama, jodoh dan rezeki akan lebih mudah bertahan. Bab ini menegaskan bahwa kehidupan yang baik tidak dibangun dari satu peristiwa besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari. Jodoh dan rezeki bukan sekadar hadiah, tetapi amanah yang menuntut tanggung jawab batin. Bagi Weton Wage, ketika laku hidup dijalani dengan kesadaran, keseimbangan, dan keikhlasan, maka apa yang telah datang tidak hanya singgah, melainkan menetap dan tumbuh bersama perjalanan hidup ke depan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa nasib bukan sekadar menunggu, tetapi menjemput dengan sikap hidup yang benar. Jodoh dan rezeki tidak akan bertahan pada hati yang dipenuhi amarah dan keserakahan. Bagi Weton Wage, bulan ruah adalah pengingat agar selalu eling lan waspada. Hormati masa lalu, perbaiki diri di masa kini, dan percayalah bahwa semesta selalu memberi sesuai kesiapan batin manusia. Demikian pembahasan mengenai rahasia bulan ruah dan pengaruhnya bagi pemilik Weton Wage. Semua yang disampaikan hendaknya dijadikan sebagai pengingat untuk lebih mawas diri, memperbaiki niat, serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Percaya atau tidak, setiap nasib akan bergerak seiring usaha dan doa. Jika panjenengan merasa mendapatkan manfaat dari pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapat di kolom komentar, dan subscribe Eyang Yasa Channel, agar kami terus menyajikan konten Primbon Jawa yang syarat makna dan tuntunan kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.